warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Munira dari Lokal C, jurusan Pendidikan Agama Islam, Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi ke-13 yang berjudul Question Students Have atau pertanyaan dari siswa dan Active Debate atau debat aktif. Pada mata kuliah Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, dosen pengampu Rahmat Rizkiansah, SPDI, SAP, MPD, MA. Latar belakang. Proses belajar bukan semata-mata kegiatan menghafal, karena banyak hal yang diingat akan hilang dalam beberapa jam setelahnya. Untuk mengingat apa yang telah diajarkan, siswa harus mengolah dan memahami materi yang telah disampaikan. Tanpa adanya peluang untuk berdiskusi, bertanya, dan praktik, proses belajar yang sesungguhnya tidak akan terjadi, sehingga diperlukan metode pembelajaran aktif seperti Question Students Have atau pertanyaan dari siswa, dan Active Debate atau debat aktif yang mampu menumbuhkan minat dan keinginan tahuan siswa terhadap materi. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses pembelajaran dengan metode Question Students Have, dan yang kedua, bagaimana proses pembelajaran dengan metode Active Debate atau debat aktif. Pembahasan. A. Metode Question Students Have. Metode Question Students Have adalah metode pembelajaran aktif tipe kooperatif yang menggunakan pertanyaan dari siswa sebagai bahan utama dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Ini adalah suatu metode yang membuat siswa bertanya dalam bentuk tulisan. Dengan adanya komunikasi antar anggota-anggota kelompok dalam proses metode ini, maka akan menambah pengetahuan, pengalaman, dan meningkatkan hasil belajar serta hubungan sosial antar anggota kelompok. Metode Question Students Have merupakan cara pembelajaran siswa aktif yang mampu membuat siswa untuk tidak takut dalam mempelajari apa yang siswa harapkan dan butuhkan. Tujuan siswa dalam membuat pertanyaan adalah mendorong siswa untuk berpikir dalam memecahkan masalah suatu soal, menyelidiki dan menilai penguasaan siswa tentang bahan pelajaran, membangkitkan minat siswa untuk sesuatu yang menimbulkan keinginan untuk mempelajarinya, dan juga menarik perhatian siswa dalam belajar. Adapun langkah-langkah model pembelajaran Question Studies Have, yang pertama, bagikan potongan-potongan kertas kepada peserta didik berupa ukuran kartu pos, kemudian minta setiap peserta didik menuliskan satu pertanyaan yang berkaitan dengan materi pelajaran. Setelah semua selesai, masing-masing diminta memberikan kepada teman di samping kirinya. Kemudian pada saat menerima kertas dari teman di sampingnya, mereka diminta untuk membaca pertanyaan yang ada. Jika ia juga ingin mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut, maka dia harus memberi tanda centang. Jika tidak, langsung diberikan kepada teman di samping kanannya. Kemudian, ketika kertas pertanyaan tadi kembali kepada pemiliknya, ia diminta untuk menghitung tanda centang yang ada pada kertasnya. Pada saat ini, carilah pertanyaan yang mendapat tanda centang paling banyak. Kemudian, beri respon kepada pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan seperti jawaban langsung secara singkat, kemudian bisa juga dengan menunda jawaban sampai pada waktu yang tepat atau waktu membahas topik tersebut. Kemudian menjelaskan bahwa pelajaran ini tidak akan sampai membahas pertanyaan peserta didik tersebut. Adapun jawaban secara pribadi dapat diberikan di luar kelas. Jika waktu cukup, minta beberapa orang peserta didik untuk membacakan pertanyaan yang dia tulis meskipun tidak mendapatkan tanda centang yang banyak. Kemudian diberi jawaban. Kumpulkan semua kertas, besar kemungkinan ada pertanyaan-pertanyaan yang akan peserta didik jawab pada pertemuan berikutnya. Adapun keunggulan model pembelajaran kooperatif tipe Question Students Have. Yang pertama, pelaksanaan proses pembelajaran ditekankan pada keaktifan belajar siswa dan keaktifan guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang serasi. Siswa termotivasi dalam belajar, mendapat partisipasi siswa melalui tulisan. Siswa tidak hanya mendengarkan, tapi perlu membaca, menulis, berdiskusi, dan mendorong siswa untuk berpikir dalam memecahkan suatu soal. Dapat menjaga perhatian siswa agar tetap tertuju pada proses pembelajaran, memperkuat dan memperlancar stimulus respon siswa. Terakhir, guru lebih mengetahui di mana letak ketidakpahaman siswa, karena semua siswa sudah mengajukan pertanyaan yang akan didiskusikan. Kemudian, ada kelemahan model pembelajaran kooperatif tipe Question Students Have.
Yang pertama adalah memakan waktu yang banyak, dan yang kedua, tidak semua materi bisa digunakan model pembelajaran question students have. Metode kedua adalah metode debat aktif atau active debate, merupakan salah satu metode pembelajaran yang sangat penting untuk meningkatkan kemampuan akademik siswa. Debat merupakan kegiatan bertukar pikiran antara dua orang atau lebih yang masing-masing berusaha memengaruhi orang lain untuk menerima usul yang disampaikan. Metode pembelajaran dalam bentuk debat dilakukan dengan memberikan suatu isu yang sedapat mungkin kontroversial sehingga akan terjadi pendapat-pendapat yang berbeda dari siswa. Melalui model pembelajaran debat aktif, siswa dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pro dan kontra. Untuk dilatih mengutarakan pendapat atau pemikirannya dan bagaimana mempertahankan pendapatnya dengan alasan-alasan yang logis. Langkah-langkah debat aktif. Menurut Silberman, langkah-langkah debat aktif dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menyusun pernyataan yang berisi pendapat tentang isu kontroversial yang terkait dengan mata pelajaran. Yang kedua, mengelompokkan siswa ke dalam kelompok pro dan kontra dengan jumlah yang sama banyak. Yang ketiga, membuat 2 hingga 4 subkelompok dalam masing-masing kelompok pro dan kontra. Yang keempat, meminta setiap subkelompok menyusun daftar argumen atau pendapat yang akan disampaikan pada saat debat aktif berlangsung. Langkah kelima, debat aktif dimulai dengan meminta perwakilan setiap subkelompok menyampaikan argumen pembuka. Keenam, guru dapat meminta setiap subkelompok memberikan argumen tandingan terhadap argumen kelompok lawan. Penyampaian argumen tandingan dilakukan secara bergiliran sesuai panduan dari guru. Apabila sudah cukup, maka kegiatan debat aktif dapat dihentikan. Siswa diminta duduk melingkar dan duduk bersebelahan dengan siswa yang berasal dari pihak lawan debatnya. Siswa dan guru mendiskusikan kembali persoalan yang diperdebatkan serta meminta siswa mengenali argumen terbaik yang dikemukakan oleh kedua belah pihak. Adapun untuk kelebihan metode debat aktif, 1. Melalui perdebatan yang sengit akan mempertajam hasil pembicaraan. Yang kedua, siswa terangsang untuk menganalisa masalah di dalam kelompok. Yang ketiga, dalam perdebatan, siswa dapat menyampaikan fakta dari kedua sisi masalah. Yang keempat, terjadi pembicaraan aktif antara pendukung dan penyanggah. Yang kelima, perdebatan dengan topik dan masalah yang menarik mampu menarik minat siswa dan membuat siswa terus mengikuti perdebatan. Yang keenam, metode debat aktif ini dapat digunakan. Adapun kelemahan metode debat aktif, yang pertama adalah keinginan menang oleh siswa terkadang menyebabkan tidak diperhatikannya pendapat siswa lain. Yang kedua adalah sengitnya perdebatan yang terjadi dapat menimbulkan emosi tiap siswa. Dan yang ketiga, diperlukan persiapan yang benar-benar matang agar metode debat aktif dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. Akan tetapi, kelemahan metode debat aktif ini dapat diminimalisir jika guru mampu mengendalikan suasana kelas. Adapun unsur dalam metode debat aktif, yang pertama, adanya topik, dan yang kedua adanya argumentasi, yang ketiga adanya sanggahan, yang keempat ada moderator, yang kelima adanya peserta, yang keenam adanya juri, dalam hal ini bisa juga dengan guru, yang ketujuh adalah adanya waktu. Sekian presentasi dari saya. Salah khilafnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.